Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi yang mulia, Nabi penutup akhir zaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini di hari ke-17 Ramadan, Allah berikan kita nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga Allah selalu memberikan kita semua kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa kita di tahun ini dengan sebaik-baiknya. Baik, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit isi dari buku yang saya baca, yaitu judulnya Kekuatan Istighfar. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, kita dianjurkan untuk banyak-banyak beristighfar. Nah, apa sih istighfar itu? Istighfar adalah meminta perlindungan kepada Allah dengan ucapan dan perbuatan agar terhindar dari siksanya Allah. Dalam Asmaul Husna ada kata Al-Ghafur, Al-Ghafar, dan Al-Ghafir. Ketiga kata ini bermakna sama, yaitu yang maha menutupi dosa hamba-hambanya yang sangat banyak dan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Maka dari itu kita selalu dianjurkan untuk beristighfar setiap waktu. Nah, ada beberapa waktu yang sangat dianjurkan untuk beristighfar. Di antaranya ketika kita menyelesaikan ibadah. Biasanya setelah salat fardu, salat 5 waktu, kita diwajibkan untuk memperbanyak istighfar. Nabi SAW setiap selesai salam dari mengerjakan salat 5 waktu, beliau selalu beristighfar sebanyak 3 kali, karena seorang hamba dalam mengerjakan salatnya sangat mungkin melakukan kesalahan, kelalaian, ataupun lupa. Kadang dari kita juga banyak ketika sholat, tapi pikirannya banyak memikirkan macam-macam sehingga kita lupa sudah rakaat berapa, ayat apa yang sedang kita baca, seperti itu. Nah, yang kedua, beristighfar di waktu sahur. Dalam surat Ali Imran ayat ke-17, yang artinya yaitu orang-orang yang sabar, sidikin, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Nah, Masya Allah, jadi ketika sahur pun kita dianjurkan untuk beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Yang ketiga, di saat menutup pertemuan, kajian atau ta'lim, seperti yang biasa kita lakukan di sekolah ketika sudah selesai melakukan kegiatan belajar mengajar, atau ketika selesai rapat, pertemuan, pasti kita ada doa yang dibaca, yaitu doa kafaratul majelis. Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada saat mengakhiri taklim, Rasulullah SAW tidak pernah bangkit sebelum membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan segala puji milikmu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu, ya Allah. Lalu yang keempat, beristighfar untuk mayit. Nabi SAW apabila selesai menguburkan mayit, beliau berhenti sejenak dan bersabda, mohonkanlah ampunan untuk saudaramu
dan doakan supaya diteguhkan hatinya, karena sekarang dia sedang ditanya malaikat. Diriwayatkan dari Abu Daud. Nah, teman-teman, ternyata nggak cuma manusia aja yang beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Ternyata malaikat, salah satu makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya, juga melakukan istighfar. Nah, malaikat juga senantiasa bertasbih siang dan malam tanpa kenal lelah. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa malaikat tidak pernah berhenti beristighfar. Jika ada yang bertanya, mereka beristighfar memohonkan ampun untuk siapa? Ternyata malaikat itu beristighfar untuk penduduk bumi, khususnya bagi orang-orang mukmin. Masya Allah, ternyata orang-orang mukmin itu didoakan malaikat, dimintakan ampunannya pada Allah. Dalam surat Asy-Syura ayat 5, hampir saja langit itu pecah karena kebesaran Allah, dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Rabb-nya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Malaikat beristighfar memohonkan ampunan kepada Allah untuk hamba-hambanya, memohonkan ampunan untuk kami, kaum muslimin, ke orang-orang mukmin karena kesalahan-kesalahan dan keburukan yang telah dilakukannya. Masya Allah. Lalu di sini juga Nabi Muhammad SAW merupakan manusia yang sebaik-baiknya, yang Allah telah memilihnya, mengangkat derajat dan kedudukannya, dan Allah juga telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu ataupun yang akan datang. Tapi sekalipun Rasulullah adalah orang yang dijamin masuk surga, beliau tetap saja beristighfar, memohon ampunan kepada Rabb-nya, tunduk, patuh, rendah diri di hadapan Allah sebagai wujud untuk menaati Allah. Masya Allah. Di sini ada dalam surat An-Nasr ayat 3, maka bertasbihlah dengan memuji Rabb-mu dan mohon ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Ada juga hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali." Riwayat Al-Bukhari. Nah, teman-teman, ternyata selain untuk mendapatkan ampunan dari Allah, ternyata istighfar juga memiliki manfaat yang lain. Di antaranya, istighfar dapat mendatangkan rezeki. Banyak ya rezeki yang Allah kasih buat kita, sekalipun itu hanya hujan. Masya Allah. Juga istighfar dapat memasukkan seseorang ke dalam syurganya Allah. Istighfar juga dapat menghapus kesalahan dan dosa-dosa. Lalu, istighfar dapat menolak siksa dan azab sebelum itu terjadi. Juga dapat mengangkat derajat seseorang setelah mati. Nah, di sini ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seseorang di surga." Lalu orang tersebut bertanya, "Wahai Rabbku, dari mana kedudukan ini bisa kuperoleh?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Dari istighfar anakmu untukmu." Masya Allah, ternyata dari istighfar anak untuk orang tuanya yang sudah meninggal dapat meninggikan derajatnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga hadis riwayat Muslim, apabila anak Adam mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang salih yang senantiasa mendoakan orang tuanya.
Istighfar juga ternyata dapat membersihkan hati seseorang, lalu dapat memperoleh keturunan, menyehatkan dan menguatkan badan. Masya Allah, banyak banget ternyata teman-teman manfaat dari beristighfar itu. Seperti yang udah kita tahu nih, ada cerita, ada kisah nyata pada zaman dahulu. Ada kisah nyata tentang tukang roti dan Imam Ahmad kisah nyata tentang tukang roti dengan Imam Ahmad bin Hambal. Mungkin teman-teman di sini sudah hafal dan mungkin sudah tahu ceritanya, maka dari itu sedikit saya sampaikan kisahnya. Nah, kisah ini terjadi di masa Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, ketika beliau masih hidup. Suatu malam, Imam Ahmad ingin menghabiskan malamnya di sebuah masjid, tetapi penjaga masjid melarangnya. Imam Ahmad berusaha mendesak, tapi tetap tidak diizinkan. Sampai-sampai Imam Ahmad berkata, "Aku akan tidur di tempat kakiku ini berhenti." Benar-benar Imam Ahmad tertidur di tempat kedua telapak kakinya berada. Penjaga masjid kemudian mendekatinya, lalu meminta Imam Ahmad menjauh dari masjid. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa Imam Ahmad adalah sosok yang sangat berwibawa, terpancar dari wajahnya kepandaian, kesalihan, dan ketakwaannya. Tapi tiba-tiba kemudian datanglah tukang roti. Nah, tukang roti ini melihat seseorang tidur seperti itu. Kemudian dia menawarkan supaya orang tersebut berkenan untuk menginap di rumahnya. Kemudian Imam Ahmad setuju, lalu pergi bersama tukang roti tersebut ke rumahnya. Sesampainya di rumah tukang roti, dia memuliakannya, menyuguhkan Imam Ahmad dengan suguhan-suguhan yang ia punya. Setelah itu, tukang roti pergi ke dapur untuk membuat adonan roti. Imam Ahmad mendengar tukang roti itu melantunkan istighfar yang tidak henti-hentinya. Keadaan ini terus berlangsung sampai adonan yang dibuat tukang roti ini selesai. Imam Ahmad sangat kagum kepada tukang roti. Maka pada pagi harinya, Imam Ahmad menanyakan alasan tukang roti, kenapa ia membaca istighfar sepanjang malam. Akhirnya tukang roti pun menjawab, "Memang selama aku mengadoni roti, selama itu pula aku selalu membaca istighfar." Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, "Apakah ada manfaat dari istighfarmu?" Padahal beliau sudah tahu bahwa ketika kita beristighfar itu akan mendatangkan banyak manfaat dari keutamaan-keutamaan istighfar tersebut. Lalu tukang roti itu menjawab, "Aku memperoleh manfaatnya, dan demi Allah, seluruh doa dan permohonanku dikabulkan oleh Allah, kecuali satu saja." Lalu Imam Ahmad bertanya, "Doa apa yang tidak dikabulkan?" Lalu kata tukang roti, yaitu bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Lalu Imam Ahmad berkata, "Aku ini yang bernama Ahmad bin Hambal. Demi Allah, aku merasa didorong-dorong untuk pergi menemuimu sambil berlari." Nah, Masya Allah, sepenggal kisah dari tukang roti dan Imam Ahmad bin Hambal ini banyak sekali yang dapat kita ambil manfaatnya. Ternyata dari istighfar-istighfar yang dilantunkan oleh tukang roti tersebut mendatangkan banyak manfaat, yaitu salah satunya adalah dikabulkannya doa-doanya. Bahkan dia bersaksi bahwa tidak ada doanya yang tidak dikabulkan oleh Allah, sekalipun satu, dan akhirnya itu Allah kabulkan juga. Maka dari itu teman-teman, jangan pernah lupa untuk beristighfar, terutama di waktu-waktu sholat, setelah selesai sholat, karena ketika kita melakukan sholat bisa jadi kita lalai, atau ketika kita merasa melakukan kesalahan, sebaiknya kita beristighfar kapanpun, dimanapun. Alhamdulillah, semoga kisah yang saya bawakan tadi dan juga buku yang saya ceritakan sedikit isinya dapat teman-teman ambil hikmahnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.